Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 tipenya V-Matic tahun 2005. Nah, ini bensinnya. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second, terutama yang mencari Kijang Innova. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk secara fisik ya, dari luar. Yang pertama kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus ya, dia tongkrongan masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus untuk di bodi yang perlu kita perhatikan, nah ini adalah nut adalah batasan antara komponen dari parts bodi mobil. Nah, jadi pastikan itu nutnya dia presisi dan simetris. Nah, terus permukaan bodi juga kita perlu perhatikan. Nah, bodi yang tidak terkena benturan, dia memantulkan bayangan atau objek di sekeliling mobil dengan lurus ya, lurus, tidak bergelombang. Nah, kita pastikan, kita periksa sekeliling mobil juga kita periksa. Nah, ini kebetulan velgnya sudah diganti dengan aftermarket ya sama pemilik sebelumnya. Nah, kita pastikan sekeliling semuanya, baik lampu-lampu, kaca, terus velg, ban, semuanya kita perhatikan, kita pastikan mobil secara fisik luar itu aman, tidak bekas nabrak. Nah, setelah kita pastikan mobil aman, berikutnya kita periksa bagian dalam mobil. Nah, ini dia remote-nya terpisah ya. Ini karena sudah aftermarket juga, karena yang aslinya mungkin sudah rusak. Sekarang kita buka mobilnya. Nah, oke. Kita periksa bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam yang perlu kita perhatikan itu pada saat kita masuk ke dalam, itu kita perhatikan aroma dari kendaraan. Nah, apabila menemui mobil yang aromanya berbau apek, tidak sedap, nah sebaiknya kita hindarin. Karena apa? Karena mobil ada kemungkinan indikasi banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di bawah dashboard. Kita pastikan komponen-komponen yang metal tidak ada karat ya, atau bekas-bekas lumpur. Terus habis itu di masing-masing jok juga kita perhatikan, jangan sampai ada karat atau bekas lumpur-lumpur ya, seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita coba masuk ke dalam kendaraan. Nah, karena apa? Karena sebagian besar pembeli mobil akan berada di dalam kendaraannya, seperti itu. Oke. Nah, kita pastikan juga, kita periksa, apalagi ini mobil sudah tahun 2005, kita periksa panel-panel yang ada masih bagus atau tidak. Terus habis itu plafon juga ini agak gelap, kita periksa apakah masih bagus atau tidak. Terus jok-joknya juga kita periksa. Nah, dia jok juga masih orisinil ya, masih orisinil, juga masih lumayan bagus untuk ukuran tahun 2005. Orisinil, bahannya ini bludru ya, bludru sama kain, seperti itu. Oke. Nah, sekarang setelah kita pastikan sudah aman, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, kita periksa juga kondisi mesinnya. Kita periksa level oli, terus habis itu juga pendingin, coolant, kondisinya sama levelnya. Terus kita periksa juga di mobil, di mesin, kaki-kaki apakah ada rembesan-rembesan seperti itu. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Karena mobil jika nyalanya tersendat, ada kemungkinan bisa jadi dinamo starternya bermasalah, bisa jadi di akinya sudah soak. Nah, terus juga getaran mesin yang masuk ke dalam mobil juga kita perhatikan dengan cara pertama kita pegang setir, terus kedua juga dari kita duduk juga kita bisa merasakannya. Jika getaran mobil berlebih, ada kemungkinan di engine mounting bisa bermasalah, atau mesin pincang, atau bisa hal-hal yang lainnya yang menyebabkan mesinnya itu bergetar secara berlebihan. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di kilometer. Nah, mobil ini kilometer di 88.000.
Nah, untuk mobil usia sekitar berapa ya? Hampir 18 tahun ya. Berarti tergolong masih kilometernya rendah seperti itu. Nah, kita pastikan juga ada servis rekodnya. Dia ada nih, terakhir bulan 5 2021 servis di 85.000, terakhir ya. Berikutnya di 90.000 ya servis. Terus untuk Matic-nya di 95.000 nanti servis berikutnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pastikan mobil kilometer sesuai dengan kondisi fisik. Kita juga bisa periksa dengan keadaan mobil ya, karena kondisi mobil dengan kilometer itu tidak bohong, seperti itu. Oke, sekarang berikutnya kita periksa di mesinnya ya. Ini buka kap mesin. Nah, ini untuk buka bensin. Nah, di sini dia sudah electric mirror tapi dia belum retract. Nah, ini untuk ada pengaturan terang ininya speedometer ya di sini. Oke. Nah, dia sudah wood panel ya, karena tipenya V, tipe yang paling tinggi. Nah, kita buka dulu kacanya. Nah, door trim juga kita periksa. Door trim juga masih bagus kondisinya. Seperti itu. Nah, ini ada lecet-lecet pemakaian. Nah, di sini juga sealer pintu kita wajib periksa. Karena apa? Karena mobil apabila sealer pintunya sudah tidak ada, kemungkinan pintu sudah gantian, dan apabila sealernya itu rusak, ada kemungkinan pintu sudah perbaikan. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Oke. Nah, Nah, Kijang Innova ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, untuk memeriksa mesin yang kondisinya bagus, yang pertama kita periksa di ritme mesin. Jadi mesin yang masih bagus, dia ritmenya itu beraturan. Jika terdapat mesin yang bunyinya sudah tidak beraturan, ada masalah, berarti ada masalah. Nah, terus getaran yang getaran yang di mesin juga sangat minim, seperti itu. Oke. Nah, dia masih menggunakan fan yang bergabung dengan motorik ya, bergabung dengan mesinnya, seperti itu. Oke. Nah, kita pastikan juga mobil yang tidak bekas nabrak itu dari sini. Ini besi bagian depan yang kita sebut apron. Nah, kita periksa apron aman, terus chassis kita periksa jangan sampai ada bekas nabrak. Samping-samping juga kita periksa. Nah, terus habis itu di kap mesin juga ada sealer. Sealer juga kita periksa aman atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, kita pastikan juga mesin kita periksa apakah ada rembesan atau tidak. Terus habis itu juga ada bekas karat yang tidak normal. Terus habis itu juga ada rembesan oli atau tidak. Oke. Nah, jika kita sudah pastikan aman, sekarang kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya dengan kapasitas 7 penumpang, mungkin mereknya Toyota ya, perawatannya juga mudah dan mobilnya juga bandel, mungkin Kijang Innova ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, berikutnya kita periksa bagaimana posisi duduk di sini ya, di tengah ya. Oke. Nah, sekarang saya naik. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm dan kita periksa. Pertama, ruang kakinya saya masih dapat space yang lumayan ya, masih bisa sekitar 5 jari, terus lebih. Nah, kalau saya duduknya tegak, nah bisa sekitar hampir sejengkal. Nah, headroom juga masih ada 5 jari ya, sekitar 5 jari. Nah, di sini jok juga masih oke, masih bagus. Nah, terus habis itu di sini ada senderan tangan, terus habis itu juga ada 2 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Terus habis itu, nah ini di bagian belakang ya, bisa ada 2 lagi buat 2 penumpang, 2 headrest juga ada. Oke. Nah, dia AC sudah di masing-masing ini. Jadi kita cek juga AC juga masih dingin. Nah, ini buat pengaturan AC, ini buat lampu. Nah, di belakang juga ada, di sini row sini juga ada AC juga, sama di sini juga ada AC. Seperti itu, ini ada lampu juga. Nah, plafon juga masih aman, masih bagus. Seperti itu. Oke. Nah, di belakang ada kantong ya, kantong di masing-masing bangku depan. Nah, di sini ada buat cup holder, ada 2 di sini. Oke. Nah, terus di sini ada cup holder lagi 1 ya, sama ada laci penyimpanan terbuka. Nah, dia di sini juga ada cup holder ya. Ada cup holder sama laci penyimpanan terbuka, seperti itu. Oke, door trim kita periksa juga masih aman. Nah, ini bahannya kain sama seperti di jok ya, seperti itu. Oke, sealer pintu juga kita perhatikan.
Nah, di sini sealer pintu juga aman. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di bagasi. Nah, bagasi kita periksa. Nah, sealer di pintu bagasi juga masih aman, masih bagus. Oke, nah di sini kita dapat bagasi yang space-nya lumayan ya, untuk 2 koper medium masih bisa masuk seperti itu. Oke, nah dia ban cadangan ada di bawah. Ban cadangan ada di bawah seperti itu. Oke, nah terus habis itu berikutnya ini buat isi bensin. Terus habis itu kita periksa lagi pintu. Nah, door trim di pintu juga masih oke, masih bagus. Sealer-sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, nah dia sudah ada child lock-nya di sini. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah belakang ya, kiri. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita periksa pintu yang satunya lagi. Nah, door trim juga masih aman, masih bagus. Terus sealer-sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita periksa juga dashboard ya, bagaimana kondisi dashboard. Nah, untuk setir dia memang ada sedikit ini pudar ya karena pemakaian, tapi secara keseluruhan overall setir masih bagus. Ini agak pudar ya karena pemakaian seperti itu. Ini buat pengaturan lampu, terus ini buat pengaturan wiper. Terus AC juga kita periksa masih dingin, AC masih dingin. Nah, di sini ada jam digital ya di atas. Terus habis itu head unit sudah diganti dengan Android ya, Android. Terus sama kamera mundur. Nah, ini buat defogger belakang. Terus ini buat lampu hazard. Nah, dia AC juga sudah digital. Ini yang tipe V tertinggi, jadi sudah digital. Pengaturannya lengkap, ada ventilasi, ada kecepatan, ada temperatur, terus ada arah angin juga ada. Oke. Nah, dia juga sudah wood panel ya. Di sini udah wood panel. Nah, di sini ada colokan rokok, power outlet. Di sini buat sensor parkir belakang. Di sini ada power outlet juga. Di sini ada 2 cup holder. Di sini ada penyimpanan terbuka. Nah, ini matic ya, matic kecepatan 4 percepatan seperti itu. Ada shift lock-nya juga. Ini rem tangan masih mekanis. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup seperti itu. Nah, kita juga bisa periksa di sini nih apabila ada bekas karat atau bekas-bekas lumpur, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini buat laci penyimpanan dia ada 2. Nah, di sini laci penyimpanan tertutup ada di atas 1, sama di sini bawah ada juga. Nah, ini buat kabel USB radio seperti itu. Oke, cup holder lagi ada di sini. Sini ada laci penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini ada tempat kacamata. Ini ada tempat kacamata, agak gelap ya. Nah, ini ada lampu baca. Di sini sun visor tidak ada cermin. Ini sun visornya ada cermin. Oke. Nah, terus di sini untuk spionnya bisa diatur kesilauannya. Oke. Nah, oke, mungkin ini saja ulasan tentang Toyota Kijang Innova 2.0 tipenya V-Matic tahun 2005 yang bensin. Seperti itu. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, terus harga, spesifikasi mobil, simulasi kreditnya kami cantumkan di video ini. Nah, kita bisa melakukan penjualan dengan cash bisa, kredit bisa, sama tukar tambah bisa. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas. Jadi kita bisa bebas untuk test drive mobil. Kenapa? Karena dengan test drive mobil kita bisa merasakan bagaimana karakternya sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Terus mesinnya bagaimana, terus transmisinya apalagi matic, perpindahannya masih halus atau tidak, terus pengeremannya, power steeringnya, apakah ada getar-getaran yang lain di kaki-kaki dan sebagainya. Nah, penting, jadi jangan lupa test drive kendaraan sebelum kita membeli. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel dan juga pencet lonceng notifikasinya agar bisa update dengan video kami. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.